Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dipicu sengketa lahan, ribuan warga desa Buk-Buk mendatangi Majelis Desa Adat di Jalan Ngurah Rai, Karangasem. Sejumlah warga desa Sudaji, Kecamatan Sawan, mendatangi Kejaksaan Negeri Buleleng untuk menuntut penuntasan kasus korupsi dana desa. Nikmati keunikan restoran, menghadirkan suasana pedesaan zaman dulu. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Umum Negara Jemberana terpantau bervariasi. Namun sebagian komoditas harganya turun karena panen raya. Namun sebagian naik karena permintaan masyarakat. Dari pantauan di Pasar Umum Negara, harga cabai merah besar saat ini di kisaran Rp48.000 per kilogram. Sedangkan cabai kecil turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram akibat pasokan melimpah karena panen. Untuk komoditas lainnya, harga bawang merah dan bawang putih sama, berkisar Rp30.000 per kilogram. Saat ini bawang merah didatangkan dari Bima, sedangkan bawang putih berasal dari Jawa. Untuk harga bawang merah harganya masih stabil, terus harga lombok kecil turun sekarang. Yang kemarin harganya 35, sekarang sudah 30. Terus lombok besar baru stabil harganya mahal. Keras lombok besar naik Rp48.000 per kilo. Itu kenapa bisa naik? Gini barangnya tidak ada. Harga minyak kelapa saat ini sekitar Rp16.000 per liter. Telur ayam ras naik, saat ini harganya Rp54.000 per karton berisi 30 butir. Sementara untuk beras, harga berada di kisaran Rp16.000 per kilogram, dan ini masih stabil selama beberapa pekan terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Ratusan pohon ditanam di sepanjang bantaran sungai Sudamala, Kecamatan Buleleng. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan alam dalam perayaan Tumpak Wariga. Tukat Sudamala dipilih karena sungai tersebut memiliki sumber mata air yang disucikan warga desa adat setempat dan sering dikunjungi masyarakat luar desa untuk membersihkan diri atau melukat. Oleh karena itu, penanaman pohon penting untuk melindungi sumber air yang disucikan tersebut dan sejalan dengan visi misi Nangun Satkerti Lokabali. Tukat Sudamala merupakan salah satu sungai untuk mengairi pertanian warga dan milik pemerintah yang berada di wilayah Banyu Asri. Menurut Bupati Buleleng Inyoman Sucidra, pelestarian tak berhenti sampai di sini dan akan menyasar ke seluruh desa di Buleleng. Jadi daerah aliran Sungai Banyumali ini yang harus kita lindungi, apalagi di sini ada sumber mata air yang kita sucikan, yang sering juga dipakai untuk masyarakat untuk kegiatan-kegiatan penyucian diri atau melukat. Jadi kami dengan sudah bantu dengan Forkompinda, kemudian dengan dinas-dinas seluruh pimpinan OPD untuk melakukan kegiatan secara simbolis penanaman pohon dan sebentar lagi ada penuangan ekoenzim di bentaran daerah aliran Sungai Banyumali. Ini ke depan ini harus tetap kita jaga karena ini satu-satunya sungai yang masih tetap ada airnya. Tetap ada airnya dan tempat ini sangat disucikan oleh masyarakat, khususnya desa adat Banyuasri. Selain penanaman pohon, pemerintah juga akan merevitalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi alami sungai dan saat ini sudah masuk dalam perencanaan Balai Wilayah Sungai. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Resto Umepadi di Bangli, Bali menawarkan konsep unik. Tidak seperti restoran pada umumnya.
pengunjung diajak ke suasana pedesaan di rumah makan zaman dulu dengan makanan tradisional. Pemilik rumah makan memanfaatkan rumah peninggalan sang kakek yang sudah lama wafat. Bentuk rumah dan penataannya tidak banyak berubah sehingga terasa suasana masa lalu. Pondok Uma Padi berlokasi di Desa Peninjauan, Temuku Bangli. Desa Karyani, pemilik restoran, awalnya hanya merekam kesehariannya lewat media sosial, seperti memberi makan ayam hingga memasak dan merapikan rumah. Namun tidak lama kemudian, banyak warganet penasaran ingin melihat dari dekat rumah tua milik kakeknya. Akhirnya Desa Karyani memutuskan membuka Pondok Uma Padi sebagai tempat makan dengan menu tradisional bergaya masa lampau. Awalnya saya rutin membersihkan rumah ini semenjak kakek saya meninggal. Kemudian keseharian itu saya rekam seperti menyapu halaman, memasak, dan juga memberi makan burung dan juga ayam yang ada di sini. Mulai dari mereka seakan bernostalgia rumah masa lalunya sesederhana rumah saya ini. Kemudian juga ada yang paling banyak yaitu ingin berkunjung ke sini. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk membuka tempat makan tradisional berkonsep rumah makan tradisional dengan hidangan makanan yang juga tradisional. Menu yang ditawarkan beragam seperti laklak, tipat cantok, tipat kare ayam, pisang goreng, dan aneka menu lainnya. Harganya juga terjangkau mulai dari Rp3.000 hingga Rp15.000. Sebagian besar bahan makanannya dipetik dari kebun di belakang rumah. Selain menikmati makanan, pengunjung juga bisa sambil memetik buah seperti salak gula pasir, durian, pepaya, dan buah manggis. Nah, menu andalannya ada laklak, yakni terbuat dari daun suji alami dan juga campuran santan. Selain itu juga kami menyediakan menu nasi sele yang bahan-bahannya sebagian besar kami petik dari kebun belakang rumah. Pondok Uma Padi hanya buka setiap hari Sabtu dan Minggu. Desa Karyani rencananya ingin membuka restorannya setiap hari, namun dia masih menunggu waktu yang tepat. Desak juga ingin pondoknya ini memberikan manfaat bagi desanya dengan mengajak warga sekitar menjual produk pertanian dan perkebunan kepada pengunjung restorannya. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.